Halo sahabat curhat, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Nih kali ini aku mau nyelesain yang ini kemarin. Kan aku kemarin aku bilang nih aku mau belajar kan, nih belajar sampai berapa? Belajar bikin ini sampai 5 kan, 5 baris gitu. Dan kalau aku udah mulai ngerasa lancar nih, sudah 5 baris ini, aku mau coba bikin yang lain. Sambil ngerjain ini, aku mau curhat sama kalian. Kali ini aku mau ngebahas apa ya, pacaran jarak jauh. Jadi buat kalian yang punya hubungan sama seseorang apalagi dalam momen-momennya pacaran jarak jauh nih ya, uh, menjalin hubungan terbentang jarak, ini cocok banget buat kalian dengerin gitu. Jadi gini, ada pertanyaan kan dari adiknya teman aku gitu, emang bener ya kak kalau misalnya kita pacaran jarak jauh itu tuh kemungkinan besar bakal putus gitu. Kenapa dia nanya begitu saat itu? Karena dia sama cowoknya itu lagi dalam fase itu gitu, maksudnya tuh lagi dalam keadaan kayak gitu. Jadi cowoknya itu, dia kan masih sama-sama kuliah nih, tapi cowoknya itu harus kuliah keluar daerah gitu, dan itu cukup jauh ya, karena kami di sini di Kalimantan yang ya keluar pulau lah istilahnya, soalnya dia bakal ke Pulau Jawa kayak gitu kan. Oke, aku sambil ngerjain ini ya teman-teman. Jadi dia nanya sama aku gitu. Kenapa dia nanya sama aku? Karena sebelumnya aku juga pernah ngejalin hubungan kayak gitu lah, jarak jauh gitu. Terus dia nanya sama aku kan, beneran gak sih kalau misalnya kita tuh pacaran jarak jauh gitu, kita tuh kemungkinan besar akan putus gitu. Kok belum udah mikir negatif sih, aku tanya gitu sama dia. Enggak juga kok kayak gitu kan, tapi ya kayak gitu, teman-temanku bilangnya kayak gitu, kalau jadian jarak jauh itu ntar bakal putus gitu. Kenapa sih nggak cari yang deket-deket aja, mending yang di sini-sini aja gitu. Apalagi juga jadinya baru seumur jagung kan, baru 2 bulanan gitu. Terus tahu-tahu ya mereka kan jadian baru baru lulus SMA gitu, baru lulus SMA kan jadian gitu. Terus udah kayak gitu mereka harus karena si cowoknya kuliah jauh di Jawa sana dan dia ceweknya di sini gitu, jadinya kan mereka tuh jadi galau, yang hubungan baru seumur jagung gitu sudah harus jarak jauh kan gitu ya. Mungkin entah ya, mungkin apakah perasaannya belum terlalu dalam atau gimana gitu, jadi mereka galau gitu kan. Terus ya kan emang adik teman aku, dan kita kadang agak saling curhat ini itulah. Jadi dia sering cerita aja karena aku sering main ke tempat dia gitu. Terus dia nanya kayak gitu sama aku kan. Terus aku bilang enggak juga kok. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu kan tergantung orangnya. Kalau misalnya memang bisa dipercaya, bisa saling percaya, ya itu nggak akan terjadi gitu. Soalnya pacaran jarak jauh itu, hubungan jarak jauh itu yang paling penting itu komunikasi, itu nomor 1 gitu kan. Lagian ya, di fase-fase itu kan umur segitu ya, baru lulus SMA, itu tuh masih masa-masanya apa sih istilahnya tuh, masa-masanya ya galau lah, masih mungkin pemikirannya belum terlalu matang. Jadi wajar lah kalau misalnya dia berpikir negatif gitu, terlalu banyak pikiran negatif. Karena aku juga tahu gitu, aku pernah ngalamin yang kayak gitu juga gitu kan. Pada saat aku masih SMA, aku inget lah gimana waktu saat aku masih SMA itu, pas aku mikir negatif gitu kan, terus istilahnya pokoknya bawaanku tuh negative thinking. Terus apalagi untuk hal yang semacam itu aku selalu curigaan, karena aku juga pernah ngejalanin hubungan jarak jauh dan itu cukup lama, gak bisa sebentar. Kalau dihitung-hitung berapa tahun ya, mungkin sekitar 4 tahun, tunggu aku hitung dulu, 3 tahun, 4 tahun, mungkin sekitar 5 tahun deh aku jarak jauh gitu, pacaran jarak jauh. Tapi semuanya nggak ada yang terjadi, maksudnya tuh nggak ada masalah serius yang gimana. Walaupun kadang pasti ada ya, kita tuh berantem,
nggak apa sih istilahnya tuh, perbedaan pendapat atau apa, apalagi kan namanya kita jarak jauh ya, kita nggak tahu apa yang dia lakuin di sana, dan dia juga nggak tahu apa yang dilakuin kita di sini gitu. Bisa aja kan terjadi kesalahpahaman, kenapa kok sulit dihubungi gitu, pasti adalah masa-masanya sulit dihubungi, dan apa nggak ada waktu buat kita, entah karena itu dia sibuk dengan teman-temannya atau dengan apa sih istilahnya tuh, dengan tugas kuliahnya atau apa, atau dengan hobinya gitu, pasti ada gitu kan. Karena gimana ya istilahnya, namanya kita kan kalau deket gitu ya, kalau deket itu kita masih bisa ketemuan, sesibuk-sibuknya itu kita masih bisa ketemuan. Kalau misalnya dia nggak bisa nyamperin kita masih bisa nyamperin dia. Tapi kalau sudah jarak gitu ya, dan jaraknya tuh cukup lumayan, nggak bisa ditempuh pakai sepeda motor, pakai mobil, nah ini yang jadi masalah. Ini kan untuk ketemuan lagi aja butuh waktu, istilahnya tuh butuh waktu mungkin setengah tahun sekali atau setahun sekali. Kayak aku kan sama pacar aku dulu gitu, itu setahun sekali baru bisa ketemu gitu, atau paling cepet itu ya nggak sampai setahun lah, tapi mungkin sekitar 8 bulan. Pokoknya setiap kali dia liburan semester lah, dan liburan semester walaupun kuliahnya 6 bulan, itu terkadang lebih daripada 6 bulan dia baru bisa pulang. Jadi wajar lah ya kalau banyak kecurigaan kayak gitu di dalam hubungan itu. Tapi benar, asalkan kita tuh komunikasi lancar, terus kita tuh bisa lebih saling terbuka, maksudnya ya ceritain aja segala hal gitu. Menurut aku sih itu nggak jadi masalah, karena aku udah ngalamin gitu. Aku tuh tipe orang yang terbuka banget ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa aku ceritain semua sama cowok aku gitu. Tapi satu hal sih, karena dia tuh juga bukan tipe orang yang apa sih, saat aku masih pacaran dulu ya, jadi itu tuh karena dia juga bukan tipe orang yang bukan pecemburu, terus dia juga nggak terlalu apa ya, sebenarnya sih cowok aku tuh dulu tuh orangnya ignoran, nggak peduli gitu kan, maksudnya tuh ya dia percaya aja gitu, dan dia udah apa ya, orangnya emang agak-agak, dia itu cuek banget, saking cueknya tuh dia tuh ampe apa sih, mungkin males kali ya putus sama aku, cari pacar lagi gitu. Soalnya kan cari pacar itu ngerepotin, dia bilangnya kayak gitu sih, aku juga nggak ngerti itu. Dia bilang cari pacar lagi tuh ngerepotin, soalnya harus saling mengenal lagi dari awal gitu kan, saling memahami lagi dari awal. Jadi ya mending mempertahankan apa yang ada aja sekarang. Dia bilang kayak gitu, orangnya emang malesan sih, maksudnya males ribet gitu. Jadi mungkin karena itu ya hubungan aku sama dia aman, berjalan sampai 5 tahun gitu. Sebenarnya sih nggak 5 tahun, aku pacaran sama dia tuh 8 tahun gitu. Iya 8 tahun. Cuma aku pacaran tuh dari SMA, dari aku masih SMA kelas naik kelas 2 kalau nggak salah. Dari aku naik SMA kelas 2 sampai akhirnya dia tuh kuliah kan, dia kuliah di Jawa gitu, aku di sini, terus dia tuh kuliah di Jawa. Dia kuliah tuh 3 tahun setengah lah, kira-kira 3 tahun setengah. Jadi di sini udah pacaran 2 tahun, terus dia kuliah di Jawa 3 tahun setengah kan. Nah setelah dia kuliah di Jawa, dia kuliah di Surabaya kan. Dia kuliah di Surabaya, abis lulus dari Surabaya itu dia langsung kerja di Jakarta gitu kan, langsung kerja di Jakarta jadinya. Dan dia tuh kerja 2 tahun juga kalau nggak salah, 2 tahun atau 2 tahun lebih gitu. Pokoknya intinya itu aku tuh 8 tahun pacaran sama dia. 8 tahun kan pacaran sama dia, tapi karena aku tuh sebenarnya orangnya cerewet banget kan, makanya aku bisa curhat sama kalian, bisa ngebuat topik kayak gini gitu. Aku tuh cerewet banget, aku tuh suka nyeritain banyak hal, aku tuh suka ngoceh, aku tuh tipe orang yang suka ngomel, suka ngomel, dan kalau ada apa-apa aku tuh langsung marah aja gitu kan. Cuma karena dia tuh orangnya cuek dan sabar banget gitu ya, jadi dalam artian gini, mau aku semarah apapun ya dia paling ngedengerin doang gitu. Atau mungkin aku nggak tahu ya itu cuek atau sabar, tapi dia ngedengerin doang gitu. Terus habis itu ya dia diemin kalau aku udah tenangan, paling dia ngomong lah gini gitu. Kalau aku udah tenangan, abis itu udah gitu doang, dan dia nggak pernah marah. Pacar aku tuh nggak pernah marah sama sekali gitu, ada apa-apa juga dia nggak pernah marah. Dan selama ini juga dia tuh kapanpun aku telepon itu dia selalu ada gitu. Setiap kali aku telepon kayak gitu kan,
nggak tahu itu malam apa kayak gitu, pokoknya siang, kayak dia tuh selalu menjawab telepon aku gitu, walaupun dia kadang sambil main game, kadang sambil ngapain gitu, tapi dia tuh selalu menjawab telepon aku. Jadi dia tuh intinya dia tuh selalu ada lah ya gitu, walaupun kadang sih memang gitu ya, namanya dia sambil main game sambil apa, jadi kadang dia tuh kan nggak ngedengerin gitu, nggak ngedengerin aku ngomong apa gitu. Ini aja sih, yang penting dia ngangkat telepon aku terus ngebiarin aku cerita, dia cuma gitu doang. Tapi ya udahlah, kadang aku juga sempet kesel sih, kok aku nggak didengerin sih, kok dia asik main game aja. Tapi terus sebentar aku marah, aku ngomel, dia berhenti main game sebentar, abis itu ya sudah kayak gitu, aku capek ngomel, aku diem. Besoknya lagi teleponan lagi, ya udah baik-baik aja. Dia nggak pernah ngebahas, dia nggak pernah mengungkit masa lalu, dia nggak pernah ngungkit apa yang ngungkit kayak gitu. Dia tuh apa ya, tipe kayaknya sih dia sih bilangnya dia itu pelupa, jadi dia tuh gak pernah ingat aku tuh salah apa. Jadi dia tuh nggak peduli gitu, entah nggak peduli atau gimana, pokoknya dia bilang dia tuh terlalu cuek, dia sendiri mengakui dirinya terlalu cuek, dan dia tuh nggak apa ya, nggak ini. Sebenarnya kalau dibilang cuek, dia emang cuek untuk hal seperti itu, tapi dia bukan cuek banget, dia mendengarkan. Kalau misalnya aku cerita apa kan berdua atau ini tuh, dia kadang mendengerin, dia fokus gitu. Dan dia juga apa ya, tipe orang yang ini, karena dia tahu aku tuh keras kepala dan ngeyelan, dia lebih suka ngebiarin aku ngeliatin dulu kayak gitu kan, sampai aku tuh kapok baru dia nasehatin, biasanya kayak gitu sih. Nah, jarang kayak gitu, pokoknya dia tuh sabar banget, yang nggak pernah marah. Dan dia tuh kalau misalnya ada apa-apa, dia tuh selalu ngejelasin ke aku, dan dia tuh nggak pernah sih ya ibaratnya tuh ngebohong gimana gitu. Jadi karena itu hubungan itu lancar-lancar aja gitu, aku tahu dia tuh kemana, dia tuh ngapain kayak gitu kan. Pernah sekali sih dia ngebohongin aku gitu, dia bilangnya dia tidur gitu kan, terus ternyata temennya tuh online. Nah pas temennya tuh online di Facebook, aku tuh nanya sama dia, loh katanya kamu ada enggak, dia bilangnya dia lagi ada mata kuliah kalau nggak salah kayak gitu. Terus aku gini, aku nanya sama temennya, loh katanya kamu lagi ada mata kuliah, kok lah sekarang kok kamu bisa Facebookan, aku bilang kayak gitu kan. Terus temennya bilang kayak gini, enggak kok hari ini nggak ada masuk, nggak ada dosen yang masuk kayak gitu kan. Terus aku telepon dia, ternyata dia lagi nggak kuliah, dia lagi tidur, dia cuma males ngangkat telepon dari aku aja. Habis itu aku marah banget, konyol kan. Hal kayak gitu aja aku marah, ngomel banget sampai yang gimana gitu. Dan semenjak itu dia nggak pernah lagi ngebohong. Emang gak jelas banget ya. Saat itu maklum lah ya, aku juga masih ababil kan, kuliah juga aku masih kuliah semester 1, semester 2, pokoknya aku juga bukan seseorang yang kayak sekarang kayak gitu, yang pemikirannya tuh mungkin lebih matang gitu kan, lebih dewasa. Jadi sedikit-dikit aku juga kebawa emosi gitu, tapi dia tuh lebih dewasa daripada aku. Sebenarnya sih umur kami sama gitu kurang lebih, tapi sama sih umur kami, cuma dia pemikiran aja lebih dewasa daripada aku, orangnya lebih sabar. Jadinya karena itu hubungan itu bertahan lama. Memang di sebuah hubungan itu salah satunya tuh harus ada yang mengalah. Kalau yang satunya keras, yang satunya harus lebih lemah. Emang seperti itu gitu. Dan karena dia yang terus sabar, dia yang terus ibaratnya tuh ngertiin gitu, dia ngedengerin, dia itu nggak terlalu nyerewetin aku, malah aku yang suka nyerewetin dia gitu. Dia tuh bener-bener sabar banget ya. Akhirnya lama-lama aku yang berubah gitu. Sekarang ya udah, aku nggak terlalu, lama-lama aku yang nggak terlalu memaksakan kehendak lagi, aku yang nggak terlalu banyak cerewet lagi ke dia. Akhirnya kayak gitu, dan aku lebih bisa menghargai dia, nggak egois lagi, nggak suka marah-marah. Akhirnya seiring waktu aku berubah kayak itu. Itu tuh karena apa? Karena kesabaran dia gitu. Jadi menurut aku ya, yang namanya pacaran jarak jauh itu tuh nggak masalah kok gitu. Kenapa harus takut pacaran jarak jauh kayak gitu? Nggak usah diambil pusing lah gitu, jalanin aja gitu. Yang penting saling percaya, pokoknya ada apa aja ceritain sama dia. Bahkan aku, ya ini tergantung orangnya sih ya. Kalau aku gitu, waktu itu aku bahkan temenan sama cowok aja aku cerita sama dia, aku chat sama cowok aja aku cerita sama dia, bukan dalam artian aku tuh cerita kenapa gitu, aku mau dia tuh tahu gitu. Dan kalau misalnya dia nggak ngebolehin, ya is okay, aku akan pertimbangin untuk nggak ngelakuin, tapi aku jelasin dulu kenapa aku tuh mau temenan sama orang itu kayak gitu, orangnya gimana, aku kayak gitu biasanya. Tapi pokoknya aku ngejelasin ke dia. Tapi itu juga karena dia bukan tipe orang yang pencemburu, dan dia tuh percaya sama aku. Nah beda lagi kalau misalnya orangnya tipe yang pencemburu. Kalau misalnya dia tipe yang pencemburu, kayaknya kalau misalnya kita jelasin gitu ya, kita apa sih, kalau kayaknya gitu, kalau misalnya kita apa sih,
itu karena dia bukan yang tipe pencemburu ya. Kalau misalnya dia tipe yang pencemburu, menurut aku itu kalau kita misalnya kita ceritain ke dia gitu kan, kita deket sama cowok atau kita kenal sama cowok, kita teman sama cowok, itu malah bahaya. Bisa aja dia marah-marah terus seketika itu dia mengeluarkan api kayak gitu kan, meledak-ledak nggak karuan. Jadi tergantung sih ya, tergantung orangnya. Nah kebetulan kan pacar aku bukan tipe yang kayak gitu ya. Jadi ya walaupun aku temenan sama siapa aja dia nggak terlalu masalah, dia percaya gitu. Jadi gimana ya, nggak bisa sih ya hal yang sama itu, cara yang sama dilakukan pada orang yang berbeda gitu, karena reaksinya pasti beda. Setiap orang tuh kan karakternya beda-beda. Kebetulan pacar aku cuek, sedangkan orang lain bisa aja pacarnya pencemburu gitu. Kita harus cari solusi lain kan. Tapi intinya itu kita berdua itu, pasangan itu nggak boleh ada yang egois, baik aku maupun kamu kayak gitu. Kalau misalnya salah satu meledak-ledak nih atau mulai ada kecurigaan atau apa ya, salah satunya harus melunakan. Cobalah cari cara gitu, gimana supaya bisa dibicarakan baik-baik gitu kan, diobrolin apa sih yang jadi masalah selama ini, selama kalian tuh pacaran jarak jauh itu. Kalau udah mulai berantem ya, dan kalau misalnya belum berantem ya sebisa mungkin kepercayaan tuh di jalan. Misalnya gini, kamu kan bisa tuh nanyain jadwal dia apa aja, dia juga bisa ngeberitahu kamu. Itu kalau mau kepo ya cukup kepo, tapi daripada saling mencurigai kan lebih baik kita dikepoin ya kan, ya nggak sih gitu. Jadi kan kita tahu tuh dia kemana, dia temenan sama temennya, nggak apa-apa dia mau temenan kayak, dia mau jalan-jalan kayak sama temannya, mau ngapain kayak, yang penting kan satu hal, dia tuh jujur sama kita gitu kan, dan kita juga ngelakuin yang sama. Kita pasti juga berteman kan di sini, berteman jalan sama teman-teman cewek kita, jalan sama teman cowok kita, maksudnya dalam artian rame-rame ya mungkin ya. Nah pokoknya intinya tuh sama aja gitu. Tapi kalau misalnya saling percaya ya nggak masalah, cuma hati-hati. Emang terkadang kalau misalnya kita nggak kuat itu bahaya. Pasti di sela-sela jarak itu, di sela-sela waktu itu adalah yang mampir 1-2 numpang, asalnya sih cuma numpang lewat ya, tapi terus dia itu bisa aja stop sebentar ya, buat apa gitu. Ibaratnya mampir sebentar kan, stop sebentar, mampir sebentar, tahu-tahu pengen tinggal. Nah itu yang bahaya. Jadinya di situ tuh kesetiaan kita diuji tuh. Kalau misalnya emang bener-bener saling ini sih ya, saling percaya, bener-bener saling, perasaan itu saling tulus, pasti ya bisa aja bertahan gitu kan. Emang sih terkadang setiap orang itu kan pasti kepengen mencari yang lebih baik gitu, dan itu nggak masalah gitu. Tapi mau mencari yang lebih baik gimana pun, satu aja sih, kamu cocok gak sih sama orang itu gitu. Dalam artian gini, yang lebih baiknya tuh lebih baik gimana? Kalau misalnya lebih baik dalam urusan tampang dalam urusan wajah, gak 1-2 kok orang yang cakep di dunia ini, banyak banget orang yang cakep, dan itu gak kehitungan. Dan pada akhirnya yang namanya ketampanan itu atau kecantikan itu dia akan memudar. Tapi kalau misalnya kamu karena kaya, bisa aja kan suatu hari dia tuh jatuh miskin atau kamu jatuh miskin gitu. Tapi kalau misalnya karena hati, karena perasaan, karena perhatiannya gitu, memang suatu hari dia juga bisa berubah gitu. Tapi seenggaknya itu lebih menjamin. Dan satu hal lagi ya, istilahnya itu, yang namanya karena karakternya gitu kan, karakternya itu seperti apa gitu. Intinya gini, ada baiknya dalam suatu hubungan itu kedua belah pihak itu mencoba untuk setiap waktu itu, dari waktu ke waktu mencoba memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih saling memahami. Itu sih, karena setiap permasalahan itu pasti ada, bahkan sampai kesananya itu selalu ada masalah baru. Masalah yang satu selesai, masalah lain datang, masalah yang satu selesai, masalah lain yang datang. Tapi kalau misalnya kita tuh bisa saling melengkapi, kita tuh bisa saling cocok kayak gitu kan, kita bisa saling mengisi kayak gitu, saling memahami, itu akhirnya permasalahan itu ya semuanya clear kayak itu, bisa terhandle dengan gampangnya tanpa perlu emosi gitu. Walaupun terkadang mungkin kita ada ya panas-panas sedikit gitu, tapi akhirnya ya udah gitu, berlalu.
nggak usah terlalu dibawa ribet lah, karena yang namanya apa ya, orang hidup tuh kan pasti selalu ada masalah nih. Kalau misalnya nggak ada masalah di sini, pasti ada masalah di situ. Mungkin ada sebagian kita yang lancar nih di urusan rezeki atau apa, tapi ternyata di hubungan asmara ada yang nggak beres. Nah, ada juga yang orang yang hubungan asmaranya beres banget, tapi ternyata di rezekinya mungkin ada kurang. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang itu punya apa ya, punya masalahnya masing-masing lah kayak gitu. Jadi syukuri aja apa yang ada. Dan yang terpenting kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang itu tuh saling memahami, itu tadi saling terbuka lah. Jujur aja, apa sih yang kamu inginkan dari dia dan apa yang dia inginkan dari kamu. Bisa nggak saling menyesuaikan gitu. Pokoknya utarain aja, aku pengen tuh yang seperti ini, aku pengennya kayak gini, terus gimana, kamu pengennya gimana, terus cobalah cari titik temunya di antara itu gitu. Sekira keduanya sama-sama sepakat, sama-sama setuju gitu. Karena mau gimana pun cowok itu gitu kan, atau cewek itu gitu, yang namanya walaupun kita tuh cari baru, kita putus cari baru, tetep aja pasti yang namanya permasalahan tuh ada gitu. Di awal-awal mungkin mulus ya, tapi kemudian sampai ke sana-sananya ternyata nggak mulus lagi, pasti ada aja masalah, dan mungkin aja itu masalah yang serupa. Pada intinya satu, yaitu tadi saling jujur sama perasaan sendiri, saling berterus terang. Terus kita tuh alangkah baiknya kalau pasangan tuh mengetahui diri kita apa adanya. Nggak perlu lah ibaratnya kita tuh harus berpura-pura jadi Cinderella, jadi putri tidur, atau jadi siapa gitu. Kita tuh nggak perlu berpura-pura menjadi orang yang seperti itu. Kalau dia memang tulus, ya dia akan menerima kita apa adanya. Dan apa ya, yang namanya menerima apa adanya kan, dan kita juga bisa saling terbuka sama dia karena sudah menerima apa adanya tadi. Pasti kan kita saling tahu ya kelebihan kekurangan masing-masing, gimana karakter masing-masing. Terus kita juga udah nyaman nih, bisa lebih nyaman kan, saling curhat, saling cerita, berbagi banyak hal kayak gitu kan, bisa saling pengertian gitu. Aku tahu lah aku maunya kayak gini, aku juga tahu dia tuh maunya apa kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu ya hubungan itu pasti aman. Walaupun pacaran jarak jauh walau gimana, walaupun jarang ketemu nggak masalah. Lagi kalau ketemu itu mau ngapain, paling kalau ketemu juga jalan-jalan, ngobrol secara empat mata kan, bukannya ngobrol di telepon juga bisa, di SMS juga bisa. Sekarang kan banyak ya cara ya, teknologi udah canggih kayak gitu kan, lebih canggih daripada dulu gitu. Video callan juga bisa kan kayak gitu. Bukannya kurang lebih aja ya, paling yang nggak kita tahu juga dia ngapain aja sih sehari-harinya. Yang sebenarnya sih curiga ya, dia selingkuh nggak sih, dia punya temen cewek nggak sih, paling itu sih yang ngebuat orang tuh risih gitu kan. Kalau masalah waktu gitu, daripada kita ngeributin gitu kan, kok dia cuek sih, kok dia sibuk sendiri sih, yang penting kita juga sibukin diri kita aja, sibukin diri kita sama kegiatan-kegiatan yang penting, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Jadi selama apa sih istilahnya, selama dia sibuk kita juga sibuk, jadikan waktu kita tuh lebih bermanfaat aja gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Ngapain kita terus mikirin sesuatu yang nggak jelas kayak gitu kan, terus berpikir negatif thinking. Akhirnya ternyata yang membuat hubungan kita berakhir itu bukan karena dia tuh bener-bener selingkuh, atau dia tuh bener-bener nyuekin kita, atau dia tuh nggak perhatian sama kita, tapi karena negatif thinking kita itu sendiri yang membuat hubungan kita akhirnya berakhir sama dia. Itu loh, apa itu nggak bakal nyeselin, padahal bisa aja kita sudah menemukan orang yang baik, kita sudah menemukan orang yang tepat. Jadi menurut aku sih ya oke lah, asalkan ada rasa saling percaya, saling memahami. Mau pacaran jarak jauh kayak mau apa kayak, semuanya nggak ada masalah, pasti bisa, semuanya tuh bakal berjalan mulus. Buktinya ya aku juga berjalan mulus sampai sekarang gitu. Bahkan akhirnya kami sampai menikah kan dia akhirnya setelah aku lulus kuliah kan, setahun setelah lulus kuliah ya kalau nggak salah. Habis itu aku setahun setelah lulus kuliah kan, aku milih ngalah, terus aku sempat ikut dia kan kerja di situ, ikut dia karena dia kerjanya di Jakarta, jadi aku ikut dia tinggal di Jakarta. Setelah tinggal di Jakarta kan
cukup lama gitu ya, hampir setahun setengah atau dua tahun, hampir 2 tahun lah aku tinggal di Jakarta. Akhirnya aku mutusin, akhirnya aku berpikir kita pulang aja yuk kayak gitu, soalnya aku nggak betah di situ gitu kan. Nggak betah tuh bukan apa ya, karena ya pastilah jarang kan bisa ketemu sama orang tua, paling cuma setahun sekali kayak gitu, apalagi kami asalnya kan dari daerah sini gitu. Jadinya aku mutusin kan, ayo kita pulang aja yuk gitu, lebih enak kayaknya tinggal sama deh, deket sama mama deh kayak gitu. Jadi kan kalau ada apa-apa kita tuh bisa tahu keadaan orang tua ini tuh gitu kan. Terus akhirnya di sini juga nggak enak kan tinggal di kota besar kayak gitu, apa-apa serba susah, di sana kan macet ya, jadi mau kemana-mana juga susah banget gitu. Jadinya akhirnya sorry ngerekamnya nggak jelas nih. Abis itu kan akhirnya karena dia itu tipe orang yang selalu ngedengerin aku, dia tuh selalu ngedengerin pendapat aku gitu. Setiap kali ada apa-apa gitu, bahkan dalam pekerjaan ada apa segala, dia tuh langsung cerita, dia tuh selalu cerita, dan dia tuh nanya pendapat aku. Dia nggak akan ngambil keputusan sebelum dia ngedengerin pendapat aku. Dia tipe orang yang seperti itu. Dia sangat menghargai pendapat istri gitu, pendapat aku kan gitu, dari pacaran sampai nikah dia kayak gitu. Jadi dia selalu nanya dulu ke aku gimana baiknya ini nih. Terus kalau misalnya aku bilang ini, dia akan mikirin bener nggak ya gitu. Jadi kita apa didiskusiin berdua, kan, kita pikirin baik-baik. Kalau kita milih A gimana, kalau kita milih B gimana, kalau kita milih C gimana. Terus kita renungin sama-sama mana di antara pilihan itu yang lebih baik gitu kan. Dia tuh selalu seperti itu, dan aku juga akhirnya kayak gitu. Itulah kesabaran dia yang luar biasa itu yang akhirnya ngerubah aku tuh jadi nggak jadi orang yang suka kerasukan lagi. Aku dulu waktu pacaran sama dia tuh awal tuh suka kerasukan dalam artian gini, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek kayak gitu kan, dikit-dikit pokoknya ngambekan banget deh. Tapi dia tuh sabar. Setiap kali aku marah paling cuma dia astagfirullah kayak gitu loh. Jadi pas udah kayak gitu, karena dia terus sabar kayak gitu kan, akhirnya pemikiran aku juga berubah. Dia lebih suka ngajarin aku dengan cara ini, nontonin aku film, terus udah kayak gitu nyuruh aku baca buku-buku yang bagus, cerita-cerita yang menarik, nontonin cerita-cerita yang menarik kayak gitu kan, sama dia nonton berdua kayak gitu di rumah biasanya. Nah itu dia suka banget ngajarin aku dengan cara seperti itu, terus ngeliat dari berbagai macam perspektif. Akhirnya aku jadi tahu gitu, oh gimana sih ngebayangin jadi ini jadi itu. Terus habis itu ngelihat dari perspektif ini perspektif itu kayak gitu kan, dari orang lain gimana sih kalau kita di posisi orang itu. Jadi ibaratnya pemikiran aku tuh jadi meluas. Nah dia suka ngajarin aku dengan cara seperti itu. Dia nggak tapi suka ceramah, tapi dia nggak suka nyeramahin aku, dia cuma suka ngajarin aku. Dan akhirnya aku merenung sendiri, mikirin kan, oh gini. Terus dia suka ngajakin aku ngebahas hal yang kayak gitu, entah film-film yang menarik atau apa. Dan dari situ aku bisa belajar banyak hal tentang karakternya, sudut pandangnya. Dari situ aku tuh mulai berubah jadi ya orang yang lebih terbuka, ya kan, lebih terbuka dan nggak mudah emosi lagi. Ababilku udah mulai hilang kayak gitu kan. Dan ya pemikiranku jadi lebih dewasa lah ya dalam menyikapi banyak hal kayak gitu. Jadi bisa lebih sabar, itu juga karena kesabaran dia. Jadi itu sih akhirnya kan kami mutusin buat pindah ke sini, balik lagi kan dekat sama orang tua gitu. Dan happy, bener-bener happy, alhamdulillah gitu, semuanya tuh berjalan lancar. Jadi menurut aku nih ya, pacaran jarak jauh tuh nggak masalah gitu. Jadi kayak aku sendiri sampai dari SMA sampai sekarang, dan semuanya is okay, lancar, nggak ada yang perlu dikhawatirin gitu. Nggak ada yang kami takutkan kayak gitu kan, semuanya lancar, nggak pernah saling curiga, nggak pernah apa. Kalau ada masalah-masalah kecil itu masalah apa ya, entah ya, saking datarnya gitu, maksudnya tuh ya tiap hari seru aja gitu. Jadinya aku sampai bingung kadang ada masalah apa gitu. Syukurnya alhamdulillahnya sih nggak sampai ke situ juga gitu. Jadi bahkan soal pernikahan aja sebelum saat kita tuh baru mau nikah, itu tuh semuanya sudah dibicarain dengan matang. Setelah nikah mau gimana, harus gimana kayak gitu kan, masalah anak apa segalanya tuh aku sama dia tuh sudah ngebicarain bahkan sebelum kami menikah. Semuanya itu jadi jelas, benar-benar jelas banget gitu. Jadi setelah menikah semuanya udah nggak aneh lagi, semuanya baik-baik aja gitu.
dan itu berasal dari sesuatu yang apa ya, yang nggak terduga gitu. Karena kami juga waktu masih pacaran, awal pacaran jadian juga jadian tiba-tiba gak jelas kayak gitu kan. Terus tahu-tahu kami jadiannya tuh karena temen, karena kebetulan aja kayak gitu. Dia emang suka sama aku tapi dia nggak pernah bilang, dan aku juga nggak tertarik, aku nggak suka sama dia awalnya. Tapi entah kenapa lama-lama ya ngelihat sikap dia yang perhatian, yang baik banget, aku jadi beneran suka. Terus udah kayak gitu pacaran lama, dia di sana kan jauh berapa lama gitu, aku di sini, tapi semuanya lancar. Dia nggak pernah curiga. Bahkan aku pernah cerita sama dia, aku suka sama temennya kayak gitu kan, waktu aku kuliah. Temennya itu satu kuliah sama aku gitu. Habis itu aku ternyata itu temennya, aku nggak tahu kalau itu tuh temennya. Aku cerita sama dia, tapi dia cuma apa, dia cuma ketawa aja ngeledekin yang itu, dia bilang kayak gitu. Jadi aku cuma sekedar suka aja, wajar lah ya, namanya cewek kan suka ngeliat temennya tuh kan cakep gitu. Jadi aku bilang dia tuh cakep, ya wajar lah kayak gitu. Pas udah aku tahu itu temennya, aku malu banget. Dan aku bukannya apa ya, aku malah malu banget beneran deh, kok aku bisa suka sama temennya sih gitu. Tapi malu banget aku, dan dia ngetawain aku. Habis dia ngetawain, nggak cemburu, dia percaya gitu. Habis ya udah gitu doang gitu. Karena saking apa ya, saking baiknya dia, percayanya dia sama aku gitu, dan kami tuh selalu saling menceritakan segala banyak hal. Ya aku walaupun aku tuh ada sesekali gitu kan pasti ngelirik orang lain gitu, tapi nggak membiarkan mereka tuh masuk sejauh itu gitu. Dan dia juga di sana sempet gitu ya, dia waktu di sana itu kuliah sempat ada juga yang mau kayak gitu kan, yang mau sama dia. Dan kalau dipikir-pikir ya, yang mau sama dia tuh mungkin dalam apa ya, dalam hal segi banyak hal gitu, mungkin lebih baik daripada aku gitu. Soalnya menurut aku sih ya, dari segi pendidikan, mungkin dari segi keluarga, dari segi apa sih ya, penampilan, mungkin lebih dari segi harta, dia yang mau sama dia tuh lebih baik dari aku kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, dia dia bilang dia males, ngapain dia bilang kayak gitu. Dia males kenal seseorang dan harus memulai dari awal lagi gitu. Katanya sih punya pacar banyak itu melelahkan, capek. Karena apa? Dia hobi main game, jadi dia nggak akan punya waktu lagi main game. Satu aja sering dirusuhin, nggak bisa main game, apalagi kalau punya 2, 3 makin nggak bisa main game dong. Dia bilang kayak gitu, gaji kan emang. Tapi justru itu yang ngebuat hubungan kami jadi awet. Dan gini, saat aku pacaran sama dia, aku tuh nggak terlalu banyak nyeritain tentang dia ke teman-teman aku, dan dia juga nggak banyak nyeritain tentang aku ke teman-teman dia. Jadi kita tahu gitu, teman-teman tuh tahu aku punya pacarku siapa, teman-teman dia juga tahu dia punya pacar, dan pacar dia itu siapa gitu. Tapi selebihnya daripada itu, aku sama dia tuh nggak pernah curhat ke teman-teman. Yang aku selalu curhat yang baik-baik. Aku nggak pernah ngejelekin pacar aku di depan teman aku nggak pernah nyeritain yang kekurangan dia, yang dia ngeselin, dia suka cuekin, aku nggak pernah kayak gitu. Dan dia juga nggak pernah nyeritain yang aku tuh suka ngomel apa-apa kayak gitu di depan teman-temannya. Jadi nggak ada yang ikut campur dalam hubungan kami. Karena gini, kalau misalnya orang itu sudah mulai ada yang ikut campur, kita tuh terlalu banyak cerita ke teman-teman, kita tuh terlalu suka cerita, mengumbar hubungan kita ke orang lain gitu. Kita nggak tahu teman kita tuh akan memberi saran apa. Kalau misalnya teman kita itu pemikirannya cukup dewasa ya, matang, dia mungkin akan memberi saran yang bijak. Tapi kalau enggak, bisa aja dia tuh memberi saran yang justru berdampak negatif kayak gitu kan. Dan akhirnya misalnya aku bilang kayak gini sama teman aku, tuh cowokku tuh dia tuh ngeselin banget, suka banget nyuekin aku kayak gitu kan. Kalau di telepon dia suka asik sendiri gitu, nggak ngedengerin aku. Terus nanti kalau misalnya temenku tiba-tiba nyuruh aku mutusin cowok kayak gitu cuma karena dicuekin, cowok kamu tuh nggak peduli sama kamu, terus gimana? Akhirnya kan aku putus kan sama dia. Padahal kan itu hal yang biasa kayak gitu kan. Cuek sedikit itu nggak masalah kayak gitu. Sebenarnya sih cueknya nggak sedikit banget ya, cuma ya dia masih ngedengerin gitu, nggak yang dia nggak ngangkat telepon aku atau apa, dia ngangkat, cuma dia sambil ngangkat telepon aku pakai headset dia main game itu doang kayak gitu. Dan itu nggak masalah sih menurut aku. Sama juga saat aku nih, misalnya dia ceritakan sama temennya, tuh pacarku tuh cerewet banget, kerjanya ngomel terus. Nah gimana kalau misalnya temennya bilang kan, udah lo putusin aja, itu tuh ada tuh yang mau sama kamu ini. Buktinya loh, pada saat dia dideketin sama cewek, temen-temennya tuh ngegodain kayak gini,
itu tuh DM kebetulan yang mau sama dia tuh calon dokter gitu kan, calon dokter gitu DM. Habis itu pas sudah kayak gitu dibilang tuh orangnya ya itu tadi kan udah bilang dia tuh lebih dari aku, yang pasti dari segi finansial apa segala macam dia tuh lebih daripada aku kayak gitu kan. Habis itu tuh gitu. Tapi karena dia tuh nggak pernah cerita tentang aku ke teman-temannya, ya dia cuek-cuek aja. Dan dia memang nggak terlalu tipe introvert sih ya, nggak tapi terlalu ngedengerin omongan orang lain kayak gitu. Dia bicara dan apa tuh dia bergaul sama orang gitu, tapi maksudnya seperlunya aja, nggak terlalu percaya sama orang lain apalagi teman gitu. Jadi teman baiknya tuh cuma sedikit dan dia nggak pernah cerita hal-hal pribadi ke temannya gitu. Jadi karena pacar aku seperti itu kan, dulu tuh suami aku yang sekarang ya, maksud aku tuh dia seperti itu. Jadi teman-temannya itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang apa sih istilahnya tuh, nggak ada yang nggak berhasil merusak hubungan kami gitu. Karena itu tadi cuma sebatas dia nggak terlalu peduli gitu. Dia juga nanggepinnya ya cuek aja kayak gitu. Paling dia cuma ketawa kalau temen-temennya bilang kayak gitu. Dia nggak cerita kalau aku cerewet aja dan suka marah aja, temennya sudah kayak gitu kan, mencalon-calonkan orang lain gitu. Gimana kalau misalnya teman-temannya tuh tahu aku tuh super cerewet dan ngeselin gitu, mungkin mereka akan semakin gencar mencalonkan orang lain gitu. Karena ada juga si cewek yang tahu-tahu datengin dia kan, teman sekelasnya ini itu segalanya. Terus ya gitulah teman sekelasnya, dan dia bilang terang-terangan di depan cowok aku tadi tuh, suami aku, dia bilang kayak gini loh, aku suka loh sama kamu, aku mau dong jadi pacar kamu. Kan gak banget ya kalau dia bilang apa sih namanya, dia cuma ketawa aja, jadi pacar aku tuh cuma ketawa. Enggak dia bilang kayak gitu doang. Jadi gimana ya, itu tuh yang ngebuat kita tuh lebih baik nggak terlalu cerita masalah pribadi ke orang lain. Itu sih yang paling penting. Selain kita harus saling terbuka, saling percaya, pada intinya jangan pernah terlalu menceritakan masalah pribadi ke orang lain walaupun itu teman sendiri. Karena kalau mereka ngeberi saran-saran yang nggak masuk akal, apalagi teman-teman itu terkadang sebaik apapun dia suka menjerumuskan kayak gitu kan. Nah itu bahaya gitu. Bahayanya entar nih ya, hubungan kalian malah bakal rusak gitu. Yang kayak misalnya gini, aku nih sama dia putus sekarang, padahal aku tuh sudah nemuin orang yang tepat. Pada saat setelah menikah nih, kita happy, bener-bener alhamdulillah bahagia banget gitu. Gimana kalau pada akhirnya putus dan aku ketemu orang lain yang ternyata orang lain itu bahkan belum tentu lebih baik dari dia yang sekarang. Jadi pada intinya nih ya, hubungan pacaran jarak jauh itu nggak masalah, itu tuh tergantung orangnya dan bagaimana kita bisa menyikapi keadaan. Intinya kita tuh harus sabar, terus kita tuh harus saling percaya, saling terbuka, jangan mudah berburuk sangka, dan jangan terlalu banyak nyeritain masalah pribadi ke orang lain. Itu deh pokoknya. Kalau kita terlalu banyak ceritain masalah pribadi ke orang lain, itu terlihat kita juga terlalu ingin diikut campurin sih kehidupan kita, dan akhirnya karena kita sendiri yang membuka diri, mereka pun masuk dengan leluasa gitu kan, mengkomen macem-macem gitu, bahkan mengkomen sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri nggak ngerti. Emang mereka kenal sama kita, kenal sama pasangan kita dengan baik kayak gitu. Dia kan kayak misalnya nih teman pacar aku tadi, dia nggak kenal kan sama aku, gimana dia bisa menjudge aku tuh seperti ini, seperti itu, aku tuh mungkin nggak setia, terus orang cewek itu lebih baik. Padahal cewek yang dia calonin juga belum tentu kan sebaik itu. Oke lah, dari segi penampilan apa segalanya dia lebih baik, tapi kan kita nggak tahu karakternya apakah cocok, pas setelah jadi nanti apakah nggak ada konflik lain, sifatnya gimana, kita kan nggak tahu. Jadi menjalin hubungan itu memang nggak gampang. Tapi asalkan kita itu bisa saling memahami gitu, semuanya tuh jadi ya berjalan mulus tanpa hambatan. Intinya keduanya nggak boleh egois, itu aja sih. Aku cerita panjang lebar sampai nggak sadar ternyata sudah banyak banget ini, sudah sampai 6. Kayaknya lancar deh, aku udah mulai bisa bikin yang lain. Oke, kayaknya sampai sini dulu deh ya yang sesi curhat kita kali ini, teman-teman ya, sahabat curhat. Tadi kan aku udah cerita ini gimana hubungan jarak jauh aku, pengalaman aku dulu gitu kan. Kenapa aku sampai bisa bilang kalau misalnya hubungan jarak jauh itu nggak masalah. Aku tuh sharing tentang pengalaman aku sama kalian semua, karena aku gini, kan sia-sia nih kalau misalnya aku
ibaratnya gini, bukan sia-sia sih ya, ibaratnya tuh kayak omong besar gitu ya. Kalau misalnya aku nggak punya pengalaman, terus aku tuh berbagi aku tuh ngomong ke kalian kalau ini kayak gini harusnya pacaran jarak jauh tuh gini, itu kan ibaratnya cuma aku sendiri aja nggak ngalamin, gimana ibaratnya aku bisa nyertain ke orang lain. Tapi karena aku tuh ngalamin gitu kan, dan aku tuh punya pengalaman itu, jadi aku berbagi itu sama kalian supaya kalian tuh ya tau lah gitu gimana sih kalau ada di posisi itu gitu, dan gimana saat itu yang aku alami kayak gitu kan. Jadinya mungkin dari sini kalian juga bisa ngambil pelajaran di sini juga ya. Ibaratnya nggak ngambil pelajaran aja, ngambil hikmahnya lah. Ternyata pacaran jarak jauh itu nggak semengerikan yang orang lain bilang kok. Nggak mesti putus kok, segalanya tuh pasti oke aja gitu, segalanya tuh oke aja, asalkan tadi banyak hal-hal yang bisa kita pertimbangin tadi kan, yang bisa kita handle lah ibaratnya di antara dua belah pihak tadi ya. Oke, itu aja kalau gitu episode curhat kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di part berikutnya ya teman-teman. Makasih banyak.